Nah, sekarang ini saya ada di Pringgading. Saat ini sedang berupaya untuk mengeluarkan korban, ya, mengeluarkan korban yang terjebak. Ini tim TNI bersama Basarnas, kemudian juga masyarakat yang membantu. Ya, jadi itu. Bagaimana kondisi korban yang saat ini sedang diupayakan untuk diselamatkan, Pak? Ini masih upayakan, jadi belum ketahuan, masih diupayakan doanya. Ya. Ada berapa orang, Pak, yang saat ini tengah diselamatkan di Pringgading? Ya, di Pringgading itu ada 2 tempat, yang satu ada 3 orang, yang satu ini sesuai informasi itu 1 orang. Ya. 1 orang. Oke, dari warga yang sejak tadi dievakuasi atau dicari dan berhasil ditemukan begitu, Pak, apakah ada yang berada dalam kondisi kritis? Itu kali ya. Dan saya ada di lokasi di operasi. Jadi baik. Ya. Mohon maaf atas kendala komunikasi, Pak Suyatno. Kami kurang bisa mendengar Anda dengan jelas. Nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Anda terkait dengan perkembangan terkini dari upaya pencarian warga yang diperkirakan saat ini masih terjebak di reruntuhan. Kepala SAR Banda Aceh tadi Suyatno menyatakan bahwa hingga saat ini proses pencarian warga yang diperkirakan masih terjebak reruntuhan masih berlangsung. Jika tadi di Kecamatan Merdu yang merupakan kawasan terparah yang terkena gempa, saat ini SAR Banda Aceh berada di Pringgading, di mana saat ini masih berupaya untuk menyelamatkan 1 orang, di mana warga berada di bawah reruntuhan dan dikhawatirkan jika tidak segera diselamatkan karena konstruksi bangunan yang mengandung beton sehingga harus segera diselamatkan. Sementara itu tadi rekan Dazen Frila dari Banda Aceh melaporkan bahwa bantuan merawat warga yang menjadi korban dari gempa bumi tadi hingga saat ini masih terus dikirimkan dari Banda Aceh terutama ke PD Jaya, di mana alat-alat medis jika Anda melihat di layar kaca saat ini warga yang tidak bisa tertampung di rumah sakit terpaksa harus dirawat di luar rumah sakit itu sendiri sehingga membutuhkan alat-alat medis yang tadi sudah dikatakan oleh rekan Dazen saat ini masih tengah dalam proses pengiriman. Dan sejauh ini menurut laporan dari Dazen tadi ada 24 korban meninggal dan puluhan luka-luka, dan saat ini juga posko medis terus didirikan untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal karena gempa bumi tadi. Kita akan kembali bergabung bersama kontributor Metro TV Ilham yang saat ini berada di PD Jaya. Ilham, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya Ilham, bagaimana kondisi terkini pasca gempa tadi pagi yang berskala 6,4 skala Richter? Apakah proses pencarian warga masih berlangsung dan seperti apa suasana di sana? Ya, untuk sementara kondisinya masih seperti tadi pagi, masih dilakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun akibat reruntuhan bangunan. Dan korban yang meninggal semakin bertambah. Korban yang meninggal masih 24 orang, namun belum dipastikan juga yang luka-luka ringan, luka berat itu sudah 80 orang lebih. Dan untuk sementara rumah sakit Kabupaten PD Jaya tidak sanggup menampung semua korban yang luka dan luka ringan dan luka berat. Banyak korban sekarang sudah dirujuk ke rumah sakit Kota Tinggi. Oke, Ilham, jumlah korban terakhir yang Anda dapatkan ini keterangan resmi dari pihak mana, Ilham? Ini keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PD Jaya yang kebetulan berada di rumah sakit umum sedang memantau prosesnya evakuasi. Oke, namanya siapa, Ilham? Baik. Oke, boleh diulang? Ya. Oke, baik. Jadi saya konfirmasi kembali bahwa update kondisi terkini adalah 24 orang meninggal.
meninggal baik. Ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan proses pencarian saat ini, Ilham? Kalau kita lihat saat ini di layar kaca bahwa kondisi bangunan yang rubuh ini cukup parah, bagaimana proses pencarian di sana saat ini? Ya, kebanyakan korban yang sudah didatangkan ke rumah sakit kabupaten ini berasal dari di rumah korban sendiri. Artinya banyak korban yang di 8 kecamatan ini yang langsung dirujuk oleh baik keluarga dan tetangga mereka yang di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pidi. Sementara yang korban yang reruntuhan bangunan di pusat kota Merdu dan kecamatan Uleki, kecamatan Bandar 2 ini masih dilakukan pencarian dan sudah didatangkan beberapa unit alat berat untuk mencari korban yang masih tertimbun bangunan. Bagaimana dengan warga yang rumahnya roboh karena gempa tadi, Ilham? Ya, masih banyak warga yang belum pulang ke rumah, sementara ada juga yang sudah pulang ke rumah, namun masih ada beberapa warga yang masih bertahan di pusat pemerintahan Kabupaten Pidi Jaya. Apakah listrik hingga saat ini masih padam di sana? Untuk sementara listrik di Kabupaten Pidi Jaya masih padam dan masih banyak juga warga yang melihat proses evakuasi di lokasi-lokasi evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Bagaimana kemudian dengan fasilitas pendukung, Ilham, atau sarana pendukung seperti saluran air begitu? Apakah kebutuhan air bersih di sana juga terganggu karena gempa ini? Ya, untuk sementara kita belum dapatkan data tentang bagaimana situasi air bersih di Kabupaten Pidi Jaya. Dan bisa kami informasikan bahwa untuk sementara tenaga medis yang ada di Kabupaten Pidi Jaya masih kurang untuk menangani korban. Dan sementara sudah ada yang didatangkan dari Kabupaten Biren untuk proses membantu evakuasi korban. Oke, apakah mereka sudah sampai di lokasi, Ilham? Kabupaten sekitar 30 menit yang lalu untuk membantu tenaga medis yang ada di Kabupaten Pidi Jaya dalam mengevakuasi korban. Oke, nah tenaga medis ini lebih spesifik lagi dalam hal apa, Ilham, yang dibutuhkan? Lebih spesifik lagi? Sementara tenaga medis yang didatangkan dari luar dan yang ada di Kabupaten Pidi Jaya, mereka fokus di rumah sakit umum. Karena semua korban yang ada di kecamatan ataupun yang ada di reruntuhan bangunan yang ada di pusat kota Merdu semua langsung diangkut ke rumah sakit umum kota Kabupaten Pidi Jaya. Oke, konfirmasi sekali lagi, rumah sakit umum Pidi Jaya ini sudah tidak mampu menampung warga yang menjadi korban gempa, Ilham? Ya, untuk sementara masih ada korban juga yang ada yang ditampung di rumah sakit umum. Sementara yang parah dan yang kritis langsung dirujuk ke rumah sakit Kabupaten Pidi. Oke, kemudian bagaimana dengan korban luka yang saat ini tidak tertampung? Ada lebih dari 80 lebih tadi yang Anda laporkan. Bagaimana perawatan mereka? Untuk sementara yang menurut data kita terima sudah setengah daripada 80 orang itu sudah dirujuk ke rumah sakit umum Kota Sigi. Oke, baik. Posisi Anda saat ini tepatnya di Pidi Jaya berada di mana, Ilham? Posisi saya sekarang masih di rumah sakit umum Kota Sigi. Sedang menunggu perkembangan proses evakuasi ataupun mendata korban yang luka ataupun yang meninggal. Apakah alat-alat kesehatan yang ada di sana sudah mencukupi atau masih dibutuhkan lebih banyak lagi, Ilham? Untuk sementara alat kesehatan baik obat-obatan sepertinya harus didatangkan lagi karena untuk sementara alat yang ada di sini sangat terbatas. Baik, Ilham, kontributor Metro TV langsung dari Pidi Jaya. Kami akan terus tunggu laporan dari Anda terkait dengan kondisi terkini di sana. Dan pemirsa, informasi seputar gempa 6,4 skala Richter di Pidi Jaya Aceh masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.